Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah didatangi tokoh-tokoh jin. Lo percaya mau tidak terserah. Datang ke saya. Rombongan saya tak lihat, waduh kakinya lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, mari. Saya tanya, ini yai dari mana nih? Saya dari Azraq. Azraq itu satu planet, walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada. Azraq itu ibu kotanya jin, planetnya jin, namanya Azraq. Ini yang ahli ilmu hikmah mesti paham. Kalau tidak ahli ilmu hikmah nggak paham. Dia berdatangan ke tempat saya. Lalu saya tanya, kok hebat betul jauh-jauh ke sini, ada apa ini yai? Bukan begitu, Bid. Saya mau minta ijazah. Loh, kenapa ijazah? Padahal kalian ini gudang-gudangnya ilmu kok. Jin itu sama dengan manusia, yang jadi wali kutub juga ada, pembesarnya aulia juga ada, yang setiap hari itu tidak pernah lepas ketemu dengan Rasulullah dalam yaqdotan au manaman. Di dalam kitab Tafakkur wal I'tibar As-Salat ala Nabil Mukhtar, ta'lif Syekh Ahmad bin Thabit Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami sedikit menyikapi tentang masalah yang lagi viral, yaitu wabah yang melanda kita, melanda dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Di sini kita mau membuka pemikiran kita. Sebenarnya salah satu daripada obat corona itu, obat wabah itu ada di rumah kita. Cuman kita tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Karena kita panik. Karena kita takut dengan penyakit itu. Sehingga kita melupakan salah satu obat yang ada di rumah kita. Siapa obat kita? Ini yang di belakang ini. Foto seorang aulia Allah Ta'ala yang barusan kita hauli sama-sama. Foto almarhum Abah Gus Kumpul. Semoga berkat foto yang ada di rumah kita, wabah penyakit tidak masuk ke dalam rumah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentang kemuliaan Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali min aulia Allah di negeri Tarim Hadramaut Yaman yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Beliau juga berkata, nazri wa nazira nazri li dakhalat jannah, yang artinya orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Sahibul Maulid Sintur Durar As-Sayyidil Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu pernah berkata, di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu hidup, qalab di lauhil mahfuz tidak bergerak mencatat keburukan ahli zaman. Habib Umar bin Hafiz juga pernah berkata, semua orang yang hadir di haul Syekh Abu Bakar bin Salim akan mendapat syafaat beliau, termasuk bagi mereka yang datang dengan niat buruk sekalipun. Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa dalam tausiah beliau pernah mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang mahfuz, tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Saya noleh, bisnya nggak ada. Noleh lagi, dia juga hilang. Hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Kepingin juga ketemu, tapi nggak pernah ketemu. Yang diketemukan sesudah beliau doa itu, selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Jadi itulah mencari guru dan mengaji. Mudah-mudahan diberi rahmat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya?
Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air, Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Innalillah wa inna ilaihi. Habib Rizik gak boleh kembali, saudara. Habib Rizik gak boleh balik ke negaranya, saudara. Allah Ta'ala murka, dikirimin corona. Begitu zalimnya penguasa kepada beliau, begitu jahatnya pemimpin-pemimpin kepada beliau, Allah Ta'ala tidak tinggal diam, saudara sekalian. Dikirimkan balak demi balak, saudara. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Akhirnya corona menghantam kita punya negeri, saudara sekalian. Hari lagi kita akan memperingati haulnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, imam besar di zamannya, wali di zamannya yang luar biasa. Sampai disebutkan dari salah satu kemuliaannya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang hidup di zamannya semua dosanya diampuni oleh Allah. Indah. Kita nggak hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi mudah-mudahan berharap kita memperingati haulnya, kita juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disebutkan yang hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dihisap? Karena di zaman beliau tidak ada fitnah. Semuanya ahli ibadah, semuanya ahli ridha pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ahli sujud, semuanya ahli tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjadikan mereka sampai tidak dihisap? Imam besar yang setiap malam tidurnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Bagaimana beliau kalau tidur? Tidur memang nggak bisa tidur. Bukan seperti kita. Kalau kita nggak tidurnya memang apa? Memang karena penuh dengan permusuhan dan kedengkian. Tapi kalau beliau Habib Abdurrahman As-Segaf itu nggak tidur selama 33 tahun. Kalau tidur menghadap ke sebelah kanan melihat surga serta isinya. Ya, melihat sebelah kanan, menghadap sebelah kanan melihat surga serta isinya. Melihat bidadari, melihat telaga-telaga. Ya. Kemudian kalau seandainya menghadap ke sebelah kiri, melihat neraka serta isinya. Sampai beliau mengatakan, bagaimana saya bisa tidur, sedangkan kalau saya tidur itu menghadap ke sebelah kanan saya melihat surga serta isinya, dan kalau saya menghadap ke sebelah kiri saya melihat neraka serta isinya. Sebenarnya kalau dulu Al-Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Al-Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu ardah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada hijab. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memberikan ijazah kepada beberapa muridnya, siapa yang membaca La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah 120.000 kali. 120.000 kali bukan satu hari, bisa dicicil. 120.000 kali, kata beliau, tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Nah, ini amalkan zikir ini, karena kita semua ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan ini petunjuk dari orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia diciptakan juga sebagai dalil di muka bumi ini. Ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, menyambung tali ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad
حسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك. في مسألة الإجازة kau kan ku bawa, walau harus ku telan lautan bara. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua, nyanyikan lagu cinta, walau 1000 duka, kita takkan berpisah. Andai dipisah di
Islam.